Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan. Kiranya anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Roh Kudus memimpin kami. Diberkatilah setiap kami mendengar video ini, Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, selamat bertemu kembali dengan saya Marian Sistorus lewat channel saya. Kiranya lewat pembahasan firman Tuhan hari ini kita boleh terus bertumbuh dalam nama Yesus ya. Hari ini saya kembali akan membawakan satu topik firman Tuhan, itu mengenai perkataan perkataan yang mengubah situasi ya. Kita tahu bahwasannya setiap orang ya sering sekali bahwa perkataan yang diucapkannya itu dikuasai, datang dari emosi, datang dari perasaan ya. Itu sebabnya ya bahwa setiap orang kadang-kadang berubah-ubah ya, berubah-ubah di dalam perkataannya. Hari ini dia bisa berkata ya, besok hari dia bisa berkata tidak ya. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia dikuasai oleh situasi, dikuasai oleh mood, keadaannya, feel-nya ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari satu orang wanita yang luar biasa di Alkitab ya, di mana wanita ini ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak begitu diterima ya, karena pada waktu itu situasinya seperti itu, bahwasanya orang berpikir bahwasanya Yesus itu datang hanya untuk orang Yahudi ya, sementara wanita ini berasal dari Yunani ya. Baik, mari kita baca dari Markus 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan seperti ini ya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak perlu mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Haleluya. Luar biasa ya, luar biasa sekali ya. Wanita ini datang ya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon agar anaknya mengalami jamahan Tuhan, kesembuhanlah, bebas, karena dia dirasuk oleh roh jahat, dirasuk oleh setan. Tetapi apa yang kita dapatkan di sana bahwasanya respon Tuhan Yesus pada waktu itu dia tidak langsung dia tidak langsung menjawab ya, dia tidak langsung menyembuhkan, atau responnya kurang enak begitu ya, kurang mengenakkan kalau kita pikir-pikir ya. Tetapi yang menarik adalah bahwasanya ibu ini tidak terganggu. Dia tidak terganggu dengan situasi itu.
Ya, wanita ini tidak terganggu dengan perkataan Tuhan Yesus pada waktu itu yang mengatakan bahwasanya tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Ya, seolah-olah Yesus berkata, anak perempuan itu hampir disamakan seperti anjing. Tetapi yang menarik adalah wanita itu mendapat hinaan, tetapi dia tidak sakit hati. Dia tidak tersinggung, ya. Dia merasa it's okay, nggak apa-apa, ya. Kenapa? Dia tahu siapa yang dia jumpai. Dia tahu bahwa Yesus itu enggak seperti itu, ya. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tetapi dia kenal, dia tahu dari apa yang dia dengar selama ini bahwasanya Yesus itu baik. Dia penyembuh, dia tabib, dia luar biasa, ya. Jadi, yang bisa kita pelajari adalah betapa pentingnya kita menjaga perkataan kita, menjaga perasaan kita, menjaga ego kita. Ya, ada banyak orang ingin mencapai satu tujuan, bertemu dengan orang-orang di sekitarnya, ya. Tetapi sedikit disenggol, tersinggung, akhirnya dia tidak sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena tidak bisa lagi bekerja sama dengan orang yang mau diajak bekerja sama tadi. Kenapa? Masalah ego, masalah perasaan. Ya, ada banyak orang tidak sampai kepada rencana Tuhan karena tidak bisa menjaga egonya. Tidak mau egonya direndahkan, tidak mau harga dirinya diinjak-injak. Ya, akhirnya ya begitulah. Tidak mengalami kuasa Tuhan, tidak mengalami jamahan Tuhan, tidak ada perubahan dalam hidup. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu penting sekali kita untuk boleh menjaga perasaan, menjaga ego. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kita tahu tujuan kita adalah mengikut Tuhan. Kita tahu selama kita di bumi ini ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Dalam kita bergaul, dalam kita berjemaat, di dalam kita melayani pun ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Ya, kadang-kadang ego kita, kadang-kadang si aku kita diinjak-injak. Tetapi kita harus belajar kepada wanita ini bahwasanya dia fokus kepada tujuan. Dia punya tujuan, dia orientasinya adalah anaknya pasti sembuh. Anaknya mengalami mukjizat. Mau dibilang dia seperti anjing, mau dia dibilang seperti kucing dan lain sebagainya, itu nggak menjadi masalah. Kenapa? Dia tahu, ya, dia tahu tujuannya. Tujuannya adalah supaya mengalami kuasa Tuhan, supaya mengalami mukjizat Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tahukah saudara apa tujuan saudara dalam Tuhan? Kalau saudara tahu tujuan saudara untuk ikut Tuhan, pasti saudara bisa menjaga hati dan perasaan saudara tetap fokus, tetap bertahan, tetap positif, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Penting sekali kita menjaga perkataan kita, karena perkataan kita bisa mengubah situasi. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka memakannya? Siapa suka memakan buahnya? Ya, oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita menjaga hati, menjaga perasaan kita, menjaga ucapan kita untuk selalu positif, ya. Nah, kalau hari ini dokter berkata penyakitmu tidak bisa sembuh lagi, biarkan saja dokter berkata begitu, karena memang itu adalah keahliannya. Memang benar menurut apa yang dipelajarinya, mungkin penyakit saudara itu nggak bisa sembuh lagi. Tetapi beda apa yang dikatakan Yesus. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Persoalannya adalah, percayakah saudara? Sebagaimana perempuan Sirofenis, percayakah saudara? Kalau saudara percaya, mari ubah. Mari ubah. Ubah perkataan. Balikkan apa yang dikatakan dokter. Dokter memang berkata penyakitku tidak bisa sembuh lagi. Tetapi Yesus berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku bisa sembuh. Tapi firman Tuhan berkata, aku punya masa depan yang baik, yang penuh harapan. Rancangan Tuhan itu rancangan yang baik dalam hidupku. Aku percaya. Aku sehat. Aku pasti sehat. Aku pasti sembuh.
Haleluya Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya jagalah ucapan saudara. Dalam Yakobus 3 ayat 4 sampai dikatakan Yakobus 3 ayat 4-5b, ayat 4 dan 5b dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi lidah kita ini walaupun kecil, ya, walaupun kecil dia bisa memegahkan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Ya. Jadi lewat apa? Positif, selalu positif, selalu positif. Ya. Apakah hasil dari yang dikatakan oleh perempuan ya? Dikatakan tadi bahwasanya dalam Markus dalam Markus 5 tadi dikatakan bahwasanya dalam Markus 7 tadi dikatakan bahwasanya, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ya, Tuhan Yesus berkata, karena kata-katamu itu. Ya. Karena kata-katamu itu. Jadi penting sekali. Mari jaga perkataan saudara, jaga ucapan saudara. Supaya perkataan saudara tetap positif, tetap berkemenangan. Ingat, apa dikatakan Yesus tadi adalah karena kata-katamu itu. Karena perkataanmu itu anakmu sembuh. Karena perkataanmu itu engkau sembuh. Karena perkataanmu itu engkau diberkati. Karena perkataanmu itu hidupmu berubah. Karena perkataanmu itu. Jadi jangan sampai gara-gara perkataan kita tidak jadi, kita tidak sampai, kita tidak jadi bekerja sama dengan orang lain. Karena perkataan kita terima saja. Dokter bilang berkata engkau akan mati, kita terima, ya matilah. Ya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi jagalah perkataanmu, firman itu berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggema akan makan buahnya. Perkatakan yang baik dalam hidupmu. Ya, mari nubuatkan, perkatakan yang baik dalam hidupmu. Saya orang yang diberkati Tuhan. Saya orang yang berhasil. Saya orang yang maju. Saya orang yang menyala. Saya orang yang sehat. Saya orang yang panjang umur. Ya, lalu ambil bagian saudara. Bekerja keras, berdoa, melayani. Lakukan sebaik-baik mungkin. Jaga perasaan saudara, fokus pada tujuan. Ya, abaikan perasaan, abaikan ego saudara. Maka pada akhirnya Tuhan berkata, karena kata-katamu itu, engkau akan sembuh, engkau akan sehat, engkau akan diberkati, engkau akan sampai pada masa rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami. Diberkatilah kami lewat pembelajaran firman Tuhan ini Tuhan. Lewat perkataan kami, dengan lidah kami ini, kami bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Kami bisa mencapai perkara-perkara yang besar. Dengan mulut kami ini Tuhan, dengan ucapan positif, maka Tuhan, maka positiflah yang datang. Diberkatilah setiap yang mendengarkan, diberkati setiap yang menonton channel ini. Diberkatilah hidup kami, yang sakit menjadi sembuh, yang putus asa boleh mendapat pengharapan di dalam nama Yesus, yang terikat boleh mengalami kebebasan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah mengalir. Oh haleluya, saya percaya Tuhan bahwasanya firman-Mu berkata engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka dalam nama Yesus, siapapun yang melihat video ini mungkin mengalami sakit penyakit yang tidak
yang dokter berkata tidak bisa disembuhkan, sembuhlah dalam nama Yesus, bebaslah dalam nama Yesus, terimalah kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Perkatakan engkau sudah sembuh, perkatakan engkau sudah sembuh, perkatakan engkau sudah mengalami mukjizat Tuhan. Perkatakan hal-hal yang positif. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Inilah dari saya Maristorus. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.